Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita, pelajaran kita dari buku yang berjudul Qisasul Anbiya Al-Qasasul Haqq, kisah-kisah yang benar dari kisah nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih berada pada kisah Nabi Musa alaihissalam yang sudah kita bahas selama beberapa pertemuan. Dan pada malam hari ini kita akan membahas potongan kisah dari Nabi Musa alaihissalam, yaitu kisahnya bersama Nabi Khidir alaihissalam. Nah, Nabi Khidir alaihissalam, ulama kita berbeda pendapat apakah Khidir itu merupakan nabi atau dia hanyalah wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan bukan merupakan nabi. Dan yang dibenarkan oleh kebanyakan ulama bahwasanya Khidir merupakan di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di antara bukti bahwasanya Khidir merupakan nabi Allah Subhanahu wa taala adalah ya ketika dia membunuh seorang anak kecil. Kemudian ketika ditanya dan dia menjelaskan apa alasannya membunuh anak kecil yang tidak berdosa, dia mengatakan bahwasanya anak ini nanti ya ketika dewasa dia adalah orang yang kafir, sementara kedua orang tuanya sangat mencintai anak tersebut. Dan Khidir khawatir bahwa nanti anaknya ini akan menjerumuskan kedua orang tuanya kepada kekafiran. Nah, dan yang seperti ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah perkara gaib. Ya, sementara perkara gaib itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian perkara gaib itu Allah beritakan kepada nabi-nabinya. Adapun kepada selain nabi, ya mereka tidak disampaikan tentang berita-berita gaib dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ala kulli hal, ya dari perbedaan pendapat tersebut, ya pendapat yang dibenarkan oleh banyak ulama bahwasanya Khidir merupakan di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada satu syubhat yang banyak beredar ya di kalangan kaum muslimin yang menganggap bahwasanya Nabi Khidir alaihissalam masih hidup sampai zaman kita sekarang ini. Nah, namun apakah itu merupakan pendapat yang benar atau dia merupakan pendapat yang keliru, bertentangan dengan dalil-dalil yang ada? Nah, kita katakan bahwasanya apa yang disampaikan itu merupakan sebuah kekeliruan. Ya, tidak benar bahwasanya Nabi Khidir alaihissalam masih hidup sampai zaman kita sekarang ini. Tapi Nabi Khidir alaihissalam sudah lama meninggal dunia. Ya, dia sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam sudah meninggal dunia ribuan tahun yang lalu.
Ya, maka Nabi Khidir alaihissalam yang hidup di zamannya itu juga tidak terlalu jauh. Ya, meskipun tidak ada riwayat kapan meninggalnya, ya, tapi kembali kepada urf bahwasanya ya, manusia itu umurnya ya tidak akan jauh beda dengan umur orang-orang yang berada di zamannya. Ditambah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Ara'aitum lailatakum hadhihi?" Apakah kalian menyaksikan malam kalian hari ini? Fa innahu ila mi'ati sanatin la yabqa mimman huwa ala wajhil ardil yawma ahadun. Sesungguhnya hingga 100 tahun kemudian, ya 100 tahun kemudian setelah malam hari itu, tidak akan ada orang yang tersisa dari orang yang sekarang berada di atas muka bumi. Jadi Rasulullah mengabarkan untuk malam itu 100 tahun kemudian tidak ada orang yang hidup di malam itu kecuali semuanya akan meninggal dunia, dan tidak ada yang melewati 100 tahun lebih dari malam itu. Ya. Adapun selain malam itu, maka bisa saja ada. Ya, karena ada orang yang umurnya lebih dari 100 tahun. Tapi khusus pada malam itu, ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya malam hari ini tidak ada orang yang akan bertahan hidup sampai 100 tahun kemudian di atas muka bumi ini. Ya, semuanya, bukan cuma di Jazirah Arabia. Sehingga otomatis kalaupun misalnya Nabi Khidir alaihissalam hidup di zaman Nabi SAW, maka dia juga sudah meninggal dunia ya sebelum berakhirnya 100 tahun dari malam itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian juga ya di antara dalil yang menunjukkan kebatilan, kesalahan pendapat yang mengatakan bahwasanya Nabi Khidir alaihissalam masih hidup sampai pada hari ini adalah tidak adanya riwayat satupun yang menyebutkan bahwasanya Nabi Khidir alaihissalam pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ya siapapun manusia, kalau dia hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia wajib untuk mengikuti risalah, mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sementara Nabi Khidir seandainya dia hidup di zaman Rasulullah, maka dia harus mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersyahadat dan untuk ya membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi itu tidak ada yang menunjukkan bahwasanya Nabi Khidir alaihissalam bahkan tidak hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi di zaman kita ini. Nah, dan juga jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tubuhatnya juga ya orang-orang sufi yang mengaku bahwasanya mereka itu diberikan oleh Allah ilmu yang bernama ilmu ladunni. Pernah dengar? Ilmu ladunni, pernah dengar ya? Ya, ilmu ladunni. Ya, mereka mengatakan bahwasanya ilmu ladunni itu ada. Ya, ilmu tentang perkara-perkara yang gaib, yaitu diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai, kepada para walinya. Ini merupakan persangkaan mereka, ya, karena mereka menyamakan hal tersebut dengan Nabi Khidir alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa wa'allamnahu min ladunna ilma, dan kami mengajarkan kepada Khidir alaihissalam min ladunna. Ya, min ladunna itu yang diartikan laduni, ilmu laduni. Ya, min ladunna ilma. Kami mengajarkan kepadanya ilmu laduni. Padahal bukan ilmu laduni yang dimaksud di situ. Ladunna artinya dari sisi kami, min indina. Bahasa lainnya adalah min indina wa 'allamnahu min indina ilma. Jadi ladunna artinya adalah indana, di sisi kami. Bukan istilah tertentu, bukan ilmu laduni, tapi dia adalah bahasa Arab yang berarti min indina, dari sisi kami. Nah,
Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terkait Nabi Khidir alaihissalam. Adapun kenapa Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir, ya karena dalam salah satu istilah kita ta'lim yang diberikan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya, ya ketika dia berkhutbah kepada kaumnya, kemudian ada yang bertanya, wahai Musa alaihissalam, ayyun nasi a'lam, siapakah manusia yang paling berilmu? Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ana, saya adalah manusia yang paling berilmu, ya secara keseluruhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencela perkataan Nabi Musa alaihissalam tersebut, mencela perkataannya yang mentazkiyah dirinya sebagai manusia yang paling berilmu di zaman itu. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya bahwasanya, saya punya hamba wahai Musa yang lebih berilmu daripada kamu. Nah, dan Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang nabi, sebagai seorang hamba yang soleh, yang haus akan ilmu, ya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk agar bisa bertemu dengan hamba yang dimaksud tersebut. Ya, dia tidak mau, dia tahu ada orang yang lebih berilmu daripadanya, dan dia tidak menyempatkan diri untuk menuntut ilmu dari orang tersebut. Ya, semangatnya untuk belajar luar biasa. Maka Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk bagaimana supaya dia bisa bertemu dengan hamba yang dimaksud tersebut. Nah, dan inilah yang disebutkan di dalam surah Al-Kahfi, kisah Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ya, kita mulai dari ayat 60 surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Tayyib. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepadanya bahwasanya kamu akan bertemu dengan hamba yang soleh itu di sebuah majma'al bahrain, di pertemuan dua laut, di pertemuan dua arus. Di pertemuan dua arus nanti tandanya adalah bawa ikan. Kalau ikanmu sudah melompat ke laut, maka disitulah tempatnya hamba yang soleh itu. Ya, maka karena ini adalah perjalanan yang panjang, dia mengajak salah seorang muridnya, ya salah seorang muridnya yang bernama Yusha' bin Nun untuk menemani dia di dalam perjalanan tersebut. Nah, dan di perjalanan Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada muridnya ini bahwa saya tidak akan berhenti, saya tidak akan putus asa, saya tidak akan kembali sampai ya saya tiba di pertemuan dua laut itu, atau saya akan melakukan perjalanan selama bertahun-tahun lamanya. Nah, jadi dari awal sudah menunjukkan azam, tekad yang kuat untuk belajar, bahwasanya pokoknya saya harus bertemu dengan orang itu. Ya, meskipun konsekuensinya adalah harus melakukan perjalanan bertahun-tahun lamanya. Nah, jadi dia memperdengarkan azamnya itu kepada muridnya, supaya muridnya juga bersemangat menemani Nabi Musa alaihissalam untuk mencari Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian Allah berfirman, falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Iya. Dan ketika mereka sudah sampai di tempat yang ingin dituju, pertemuan dua laut itu, nah, ikan tersebut melompat ke laut. Dan muridnya Nabi Musa alaihissalam menyaksikan itu, tapi dia lupa untuk mengabarkannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, dia dibuat lupa untuk mengabarkan hal tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga perjalanan berlanjut terus. Ya, padahal sudah sampai sebenarnya. Akhirnya dia lewati tempat yang ingin dia tuju itu. Kemudian Allah berfirman, falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadza nasaba. Jadi setelah sudah jauh melewati tempat yang ingin dituju, Nabi Musa alaihissalam mengatakan, mana ikan kita?
Ya, kita mau makan, kita sudah lapar, kita sudah lelah, kita sudah kecapean dengan perjalanan yang panjang ini. Barulah kemudian muridnya mengingat bahwasanya tadi ikannya itu lompat ke laut. Iya, dia lompat. Meskipun dia heran sebenarnya, bagaimana bisa ini dia lompat? Padahal ikannya sudah mati. Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam yang mengatakan bahwasanya justru itulah sebenarnya tempat yang kita cari. Ya, sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba." Nah, ya, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuatnya lupa untuk mengingat kejadian itu adalah syaitan. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah. Tidak ada yang membuat lupa saya kecuali syaitan. Dan saya heran juga dengan ikan tersebut. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dia mengambil lompat ke laut dengan cara yang sangat aneh. Bagaimana tidak aneh kalau ikan yang sudah mati bisa lompat lagi ke laut. Nah, kemudian Nabi Musa mengatakan, qala dzalika ma kunna nabgh fartadda ala atharihima qasasa. Nah, ya, Nabi Musa alaihissalam kembali lagi mencari-cari mana tempat yang sudah kita lewati itu. Nah, kemudian akhirnya ketika dapat, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi ketika kembali dan sampai di pertemuan dua laut itu, ya, dan di situ Nabi Musa alaihissalam turun ke daratan, dan disitulah dia mendapatkan Nabi Khidir alaihissalam yang Allah sifati sebagai atainahu rahmatan min indina, yang sudah kami rahmati dia, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan sudah kami ajarkan ilmu dari sisi kami. Nah, ini yang disebut oleh orang-orang sufi sebagai ilmu ladunni, ya, ilmu ladunni. Kemudian Allah berfirman, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Nah, jadi Nabi Musa alaihissalam minta izin kepada Nabi Khidir, ya, bolehkah saya mengikutimu untuk agar kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah adabnya Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Khidir yang sekarang adalah gurunya. Dia minta izin dulu kepada Nabi Khidir, ya, bolehkah saya mengikutimu agar kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Nah, meskipun Nabi Musa alaihissalam secara keutamaan jauh lebih utama daripada Nabi Khidir. Nah, jadi secara keutamaan Nabi Musa alaihissalam jauh lebih utama daripada Nabi Khidir. Nabi Musa adalah salah satu dari Nabi Ulul Azmi. Ya, dari sekian banyak Nabi cuma ada 5 saja Ulul Azmi. Dan Nabi Musa adalah satu-satunya Nabi yang merupakan kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah keutamaan yang luar biasa. Sementara Nabi Khidir alaihissalam tidak ada keutamaan yang lain kecuali Allah mengatakan kepada Musa bahwasanya, Khidir, saya punya hamba yang lebih berilmu daripada kamu. Nah, ini juga sekaligus menunjukkan keutamaan ilmu tersebut. Ya, meskipun Nabi Khidir tidak punya keutamaan yang lain kecuali kenabian dan ilmu, tapi Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti, untuk belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nah, jadi meskipun Nabi Musa alaihissalam mengetahui keutamaannya, kelebihannya, tapi kepada gurunya, ya, dia bersikap beradab, ya, beradab kepada gurunya, bersikap santun dan minta izin untuk mengikutinya sebagai seorang murid. Nah, Allah berfirman, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ya, Nabi Khidir alaihissalam sudah tahu
ilmu yang akan diajarkan kepada Musa alaihissalam itu pasti tidak akan mampu Musa itu bersabar dengannya. Makanya dari awal Nabi Khidir mengatakan, wahai Musa, lan tastati'a ma'iya sabara, kamu tidak akan bisa bersabar bersamaku. Ya, jadi Nabi Khidir sudah memastikan itu. Ya, karena dia tahu bahwa ilmu yang Allah ajarkan kepadanya yang tidak diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, ketika diberitahukan kepada Musa pasti dia tidak akan sanggup untuk menerimanya. Ya, maka dari awal sudah ditegaskan oleh Nabi Khidir bahwa kamu tidak akan mampu bersabar bersamaku wahai Musa. Kemudian wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhita bihi khubra. Ya, ini alasannya. Kamu tidak akan mampu bersabar terhadap sesuatu yang ilmumu tidak sampai ke situ. Nah, ini alasannya kenapa Nabi Khidir mengatakan bahwa kamu tidak akan mampu bersabar. Iya, karena apa yang akan kamu lihat itu ilmumu tidak sampai ke situ. Kemudian Allah berfirman, qala satajiduni insyaallahu sabira wa la a'si laka amra. Nah, ya, jadi Nabi Musa alaihissalam merasa ini tantangan. Ya, masa dia tidak bisa bersabar? Dia sudah bersabar menghadapi Firaun. Menghadapi Firaun itu luar biasa. Bisa bersabar menghadapi Firaun itu luar biasa kesabarannya. Dia bersabar menghadapi Bani Israel. Ya, Bani Israel yang suka membangkang. Yang kata Rasulullah, sungguh Musa alaihissalam sudah bersabar melebihi kesabaranku menghadapi kaumnya. Masa untuk belajar saja saya tidak bisa bersabar? Ya, tapi meskipun demikian dia tetap mengatakan insyaallah satajiduni insyaallahu sabira, kamu akan dapati saya insyaallah sebagai orang-orang yang bersabar dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dan saya tidak akan menyelisihi perintahmu, menyelisihi urusanmu, menyelisihi keputusanmu. Nah, jadi kalimat insyaallah itu memang sudah sejak dulu yang diajarkan kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam pernah ditegur karena tidak mengucapkan kalimat insyaallah. Ketika dia mengatakan bahwa la atufanna lailah, saya akan tawaf ke istri-istriku pada malam hari ini, dan setiap dari mereka akan melahirkan seorang penunggang kuda yang hebat. Berapa istrinya Nabi Sulaiman itu? 100 kayaknya. Yang jelas banyak. Kalau tidak salah 100. Satu malam ini. Tidak bisa ya. Kalau kita tidak bisa. Nabi Sulaiman bisa. Nah, 100 satu malam. Iya, satu malam. Dan katakan mereka akan melahirkan penunggang kuda yang hebat. Nah, tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Ya, istrinya hamil, ternyata yang lahir anak yang kecil-kecil, cebol-cebol, tidak bisa jadi penunggang kuda. Tidak sampai kakinya itu. Nah, gara-gara apa? Gara-gara tidak mengucapkan kalimat insyaallah. Nah, di sini Nabi Musa alaihissalam mengatakan satajiduni insyaallahu sabira wa la a'si laka amra. Kemudian Allah berfirman, qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Ya, ini syaratnya. Jadi seorang guru boleh memberikan syarat kepada muridnya. Sama juga dengan sekolah, misalnya sekolah itu boleh memberikan aturan kepada murid-muridnya. Nah, di sini aturannya adalah silahkan mengikutiku wahai Musa, tapi syaratnya adalah jangan kamu bertanya sesuatu apapun sampai saya sendiri yang menjelaskan kepadamu. Jadi kalau ada yang saya lakukan, jangan protes, jangan bertanya. Nanti akan tiba waktunya saya sendiri yang akan menjelaskan itu kepadamu. Nah, ini syarat. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyanggupi, ini syarat gampang ini. Sekedar tidak bertanya itu mudah. Nah, kemudian mereka pun berjalan, fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha qala akharaqtaha litugriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Nah, jadi perjalanan pertamanya Nabi Musa bersama Khidir alaihissalam naik kapal safinah.
naik kapal. Dan mereka diberikan izin naik kapal tanpa bayar, karena orang-orang yang pemilik kapal itu tahu, mengenali Nabi Khidir, dan mereka tidak memungut bayaran. Silahkan naik gratis, menumpang di kapal kami. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam ketika sudah mau sampai berlabuh kapal tersebut, ternyata Nabi Khidir alaihissalam justru melubangi perahu atau kapal itu. Dia melubanginya. Nabi Musa alaihissalam yang melihat itu tentu saja protes. Ini perbuatan mungkar ini. Dia mengatakan kepada Nabi Khidir, apakah kamu melubangi perahu ini untuk menenggelamkan orang-orang yang berada di atasnya? Sungguh kamu telah berbuat kesalahan yang besar. Kita sudah diberikan tumpangan gratis, justru kita membalasnya dengan melubangi perahu itu dan bisa menenggelamkan orang-orang yang berada di atasnya. Nah, ini adalah pelanggaran terhadap syarat yang telah diambil oleh Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Jadi belum lama kebersamaan, Nabi Musa alaihissalam sudah melakukan pelanggaran, dapat SP, dapat surat peringatan pertama dari Khidir, dari Nabi Khidir alaihissalam. Dia mengatakan bahwa alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'i sabra. Bukankah saya sudah katakan kepadamu, wahai Musa, kamu tidak bisa bersabar bersamaku. Kemudian Nabi Musa alaihissalam baru sadar, oh ternyata betul saya salah ini. Nah, dia mengatakan, qala la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqani min amri usra. Tayyib. Dia minta maaf kepada gurunya, kepada Nabi Khidir alaihissalam. Janganlah kamu menghukumku gara-gara kelupaanku. Dia masih mau menuntut ilmu ini, masih mau belajar. Jangan sampai karena sudah melanggar syarat satu kali, dia kemudian diusir oleh Nabi Khidir alaihissalam. Maka dia memelas kepada Nabi Khidir, janganlah memberatkan saya, jangan memberatkan urusan saya. Artinya izinkan saya untuk tetap mengikutimu, untuk menuntut ilmu, untuk belajar kepadamu. Nah, kemudian fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatalahu qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Tayyib. Jadi perjalanan keduanya, setelah tiba kapalnya di daratan, mereka berjalan. Ada anak-anak yang sedang bermain, anak kecil yang sedang bermain, yang sedang bersendagurau dengan teman-temannya. Kemudian tiba-tiba Khidir alaihissalam mendatangi salah seorang di antara mereka, lalu tiba-tiba membunuhnya. Lalu tiba-tiba membunuh anak tersebut, padahal anak ini sedang bermain, tidak ada kesalahannya sama sekali. Sehingga Nabi Musa alaihissalam tidak bisa menahan dirinya. Dan dia mengatakan, aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Apakah kamu membunuh jiwa yang tidak bersalah? Dia tidak mau melakukan pembunuhan, kenapa harus dibunuh juga? Nah, sungguh kamu telah melakukan perbuatan yang mungkar. Nabi Musa alaihissalam, ini kemungkaran ini. Ini kemungkaran, tidak boleh dibiarkan. Maka meskipun ada syarat sebelumnya, Nabi Musa alaihissalam spontan harus mengeluarkan kata-kata itu. Nah, kemudian akhirnya Nabi Khidir mengatakan, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Perkataan yang persis. Wahai Musa, ini sudah dua kali ini. Saya sudah katakan kamu tidak akan mampu bersabar bersamaku, wahai Musa. Siapa bersabar kalau seperti itu? Pasti siapapun dia, pasti dia akan mengingkari itu. Apalagi ini Nabi. Nabi yang mencegah kepada kemungkaran dan memerintahkan kepada yang ma'ruf. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri seorang anak kecil dibunuh tanpa sebab, pasti dia akan protes. Tapi kemudian ternyata dia ditegur lagi. Nah, kemudian Allah berfirman, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni udhra.
Tayyib. Ya, jadi Nabi Musa alaihissalam kembali meminta kesempatan. Ya, meminta kesempatan. Sudah dapat berapa? SP2. Nah, surat peringatan kedua. Nabi Musa mengatakan, kalau saya masih bertanya lagi, maka kalau saya bertanya lagi untuk ketiga kalinya, maka kamu boleh tidak mengizinkan saya untuk mengikutimu. Sungguh kamu sudah bersabar bersamaku dengan kesabaran yang besar. Nah, Nabi Musa alaihissalam sekarang sudah tahu ini, sudah tahu teorinya. Iya, kemungkaran pokoknya jangan diingkari itu. Iya, kemungkaran apapun yang dia lakukan jangan diingkari. Karena Nabi Musa alaihissalam masih mau untuk selalu bersama dengan Nabi Khidir alaihissalam. Jadi dia sudah tahu konsepnya. Sudah dua kejadian ini. Maka dia mengatakan, pokoknya kalau saya masih bertanya lagi, maka ya silahkan pecat saya sebagai muridmu. Nah, kemudian Allah berfirman, fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw ay yudayyifuhuma fawajada fiha jidara yuridu an yanqadha fa aqamahu qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Nah, jadi perjalanan selanjutnya ini otomatis perjalanan yang jauh ya. Perjalanan yang jauh, mereka tiba di sebuah kampung yang di mana di situ tidak ada orang yang mengenali Nabi Khidir alaihissalam. Ini sudah jauh dari kampung halamannya. Kemudian di situ Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa meminta kepada penduduk kampung untuk menjamu mereka. Ya, mereka ini kehabisan bekal. Mereka sudah sampai di kampung. Mereka minta kepada penduduk kampung untuk menjamunya sebagai seorang tamu. Tapi ternyata penduduk kampung tersebut tidak ada yang mau menjamu Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Dan ketika berjalan-jalan di kampung tersebut, mereka berdua menemukan ada satu rumah yang sudah mau roboh, yang sudah mau roboh dindingnya, sudah miring dindingnya. Kemudian tanpa diminta, ya Nabi Khidir alaihissalam ditemani oleh Nabi Musa memperbaiki rumah tersebut. Ia menegakkan kembali dinding-dindingnya, tiang-tiangnya ditegakkan kembali. Kemudian setelah itu pergi, ya, dan tidak meminta imbalan kepada pemilik rumah, sehingga Nabi Musa mengatakan bahwa lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Sekiranya kita mau, kita bisa minta imbalan ya kepada pemilik rumah itu. Bukankah kita butuh sekarang ini? Ya, Nabi Musa alaihissalam lupa dengan syaratnya tadi, ya, karena konsep yang sebelumnya itu adalah konsep kalau ada kemungkaran jangan ditegur. Ya, ini bukan kemungkaran ini, ya kan? Bukan kemungkaran, kebaikan ini. Akhirnya dia bertanya kepada Nabi Khidir, ya kita minta saja imbalan, kenapa kamu tidak minta imbalan kepada pemilik rumah itu? Akhirnya Nabi Khidir mengatakan, qala hadza firaqu baini wa bainik, saunabbiuka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Nabi Khidir mengatakan, ini sudah pelanggaran yang ketiga wahai Musa. Ya, ini adalah SP3, surat peringatan ketiga. Saya tidak tahu, mungkin di sekolah-sekolah itu mengambil konsep ini. Kalau SP3 itu dikeluarkan. Ya, ini kan SP3 juga ini. Dan Nabi Khidir mengatakan, hadza firaqu baini wa bainik. Ini perpisahan antara saya dengan kamu wahai Musa. Sekarang waktunya saya jelaskan kepadamu apa-apa yang kamu tidak bisa bersabar tentangnya. Dan insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.